Halo, kembali lagi dengan saya Servina. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengentry dokumen transaksi penyesuaian. Nah, jadi ceritanya nih, si Handoko dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 30 Januari dia sudah melakukan berbagai kegiatan dari membeli, menjual, membeli menjual, menawarkan jasa kepada pelanggan ataupun membeli barang pada supplier. Itulah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam 1 bulan, yaitu bulan Januari. Nah, pada akhir tahun, si Handoko ini ingin tahu nih, dia ini untung atau rugi. Terus dia ini kalau misalnya punya untung, berapa keuntungannya. Nah, makanya sebelum menafsir apakah dia untung atau rugi ataupun bahkan berapa nilai keuntungannya, dia harus melakukan penyesuaian dulu antara stock of name dengan datanya yang ada di laporan. Jadi, nanti data di laporan akan dicek dengan yang aslinya itu berapa. Dengan data sebagai berikut. Oke, nggak apa-apa, nggak perlu takut. Kita coba belajar bersama-sama ya. Yang penting punya konsep dasarnya. Oke, kita mulai ya dari yang pertama. Kita besarkan dulu, bentar. Saya besarkan dulu soalnya. Oke, sip. Yang pertama, berdasarkan hasil stock of name, ternyata sisa perlengkapan sebesar 350.000, padahal sebelumnya Handoko membeli perlengkapan senilai 500.000. Maka dapat disimpulkan 150.000 ini telah digunakan untuk kegiatan operasional usaha Handoko. Jadi nih ceritanya, dia kan tadi pada tanggal berapa ya? Tadi itu kalau nggak salah pada tanggal Januari, dia membeli perlengkapan kan 500.000. Nah, setelah pada akhir bulan, sisa perlengkapannya tinggal 350.000. Kenapa bisa berkurang? Karena ya dipakai untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, coba kita cek dulu di akurat. Berapa sih nilai perlengkapannya? Nah, cara ceknya, kalian tinggal klik saja daftar laporan. Klik daftar laporan yang ini. Kemudian kalian klik buku besar. Setelah itu klik daftar akun perkiraan. Yang ini ya, klik. Baru masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 31 Januari 2024. Kita ambil tanggal akhir bulan. Setelah itu kita klik tampilkan. Nah, jadi inilah data-data yang ada di sistem. Oke, kita coba lihat bagian perlengkapan ya. Kita lihat bagian perlengkapan. Oke, perlengkapan kantor nih. Kita berdesarin. Nah, perlengkapan kantornya 500.000 nih. Nah, kita mau samain antara yang akurat ini dengan di aslinya. Dia bilang di aslinya itu 350.000, bukan 500.000 sekarang. Nah, jadi gimana cara menginputnya yang ini ke dalam akurat? Caranya, kita mulai dulu dari yang nomor 1 ya. Kita kerjain yang nomor 1 dulu. Caranya kita masuk dulu ke akurat. Kemudian, kita memasukkan jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar, lalu kita klik jurnal umum. Nah, kemudian tanggalnya kita ambil akhir tahun ya, 31 Januari 2024. Nah, setelah itu kita cari atau pilih akun perkiraan. Nah, di sini, karena ini perlengkapan kantornya 500.000, untuk kurangin menjadi 350.000, harus dikurangin sebesar 150.000. Maka nantinya yang paling awal jurnal umumnya adalah kita cari beban perlengkapan. Loh, kenapa beban? Karena sesuatu hal yang sudah dipakai dalam akuntansi disebut sebagai beban. Contohnya tadi kan, perlengkapan kantor awalnya 500.000. Terus pada akhir bulan ternyata tinggal 350.000. Yang sudah dipakai ini kita sebut sebagai beban perlengkapan kantor. Nah, beban perlengkapan kantornya adalah 150.000. Oke, bebannya sudah ada nih. Nah, sekarang lawannya adalah perlengkapan kantor. Oke, sebesar 150.000. Oke, jadi kita debitkan dulu beban perlengkapan kantor yang sudah dipakai itu sebesar 150.000. Nah, perlengkapan kantor yang di sistem ini kan 500.000 kan?
Dan itu tanpa minus. Arti minus itu gimana? Nah, jadi kalau misalnya ada minus gini, nah yang ini, itu artinya dikredit. Sedangkan kalau misalnya tidak ada minus di depannya, itu artinya di debit. Jadi, supaya 500.000 ini berkurang, kita kreditin. Ini kan debit nih awalnya, kita kreditin sebesar 150.000. Agar hasilnya nanti perlengkapan kantornya 350.000. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kita langsung saja simpan ya, supaya kita bisa lihat jurnalnya nanti. Klik simpan. Oke, kemudian kita bisa lihat jurnalnya dengan cara klik daftar laporan, kemudian kita klik yang hijau ini, klik. Kemudian kita klik buku besar, klik keseluruhan jurnal. Misalnya tanggal 31 ya, 31/2024. Oke, inilah jurnal tadi yang barusan kita masukin. Perlengkapan kantornya di kredit, beban perlengkapan kantornya di debit. Coba kita lihat daftar akun perkiraannya, datanya itu udah berubah atau belum? Kita refresh ya. Kita mau perlengkapan kantornya 350.000. Oke, sudah sesuai ya, 350.000. Jadi sudah sesuai antara 350.000 di sini kan perlengkapan kantornya itu 350.000, dan di sini dia juga sudah bilang kalau hasil stok omnetnya ternyata sisanya 350.000. Jadi sudah sama nih antara yang di datanya ini, perlengkapan kantor yang di sini 350.000 dengan yang ada di sini, hasil stok omnetnya yaitu 350.000. Oke, selesailah satu soal dari jurnal penyesuaian. Nggak apa-apa, kita lanjut saja ke nomor 2. Tetap semangat ya. Oke, kita baca sama-sama yuk. Karena usaha telah berjalan 1 bulan, maka Handoko harus menghitung biaya sewa toko. Ternyata biaya sewa toko yang sudah digunakan, yaitu 1 juta. Oke, 1 juta. Mengingat tadi transaksi ada ya pada tanggal 3 Januari. Handoko menyewa sebuah ruko kan, sebesar 12 juta dengan masa sewa 1 tahun. Nah, dia bilang, usahanya kan sudah berjalan 1 bulan nih, otomatis ada biaya sewa toko yang sudah digunakan, yaitu sebesar 1 juta. Berarti, biaya sewa toko ini kita anggap sebagai beban. Kenapa beban? Karena sesuatu hal yang sudah digunakan, itu kita sebut sebagai beban. Oke. Tadi kan sewa usahanya itu sebesar 12 juta kan? 1 bulannya sudah dipakai sebesar 1 juta. Dia udah kasih tahu nih biaya sewanya sudah digunakan yaitu 1 juta. Inilah kuncinya, sudah digunakan. Berarti 1 juta ini adalah nilai dari beban sewa. Oke, langsung saja kita masuk ke akurat. Caranya sama, klik buku besar, klik jurnal umum. Setelah itu kita masukkan tanggalnya, 31 bulan 1 2024. Kita cari atau pilih akun perkiraan. Akun perkiraan yang digunakan adalah beban sewa. Oke, beban sewa gedung. Nilainya adalah 1 juta. Oke. Di debit ya, klik lanjut. Nah, coba kita lihat nilai dari sewa dibayar di muka. Kita lihat dulu sewa dibayar di muka. Nah, nilainya 12 juta ya. Ya, dimana dia bilang 1 jutanya udah digunakan. Otomatis kita maunya nilai dari sewa gedung dibayar ini berkurang menjadi 11 juta. Karena 1 jutanya sudah dipakai di bulan Januari. Sehingga nanti, karena ini di debit nih, kita kreditin sebesar 1 juta. Sehingga nanti di 12 juta ini berubah menjadi 11 juta. Maka nanti lawannya adalah sewa dibayar di muka. Klik, dikredit 1 juta. Oke, harus diperhatikan ya antara debit dengan kredit. Itu harus sama. Oke, setelah ini baru kita klik simpan. Nah, kita coba cek ya daftar laporan. Klik saja daftar laporan. Kemudian kita refresh. Oke, sewa gedung dibayar di mukanya sudah berkurang sebesar 11 juta. Yang tadinya 12 juta menjadi 11 juta. Kenapa berkurang? Karena
kita hilangkan 1 jutanya itu karena sudah dipakai di bulan Januari. Oke? Nah, jadi seperti itulah cara jurnal penyesuaian yang kedua. Kita masuk yang ketiga, yaitu penyusutan peralatan dan inventaris toko juga harus diperhitungkan. Karena peralatan dan inventaris toko juga digunakan dalam kegiatan operasional usaha, maka nilainya pasti menyusut atau berkurang. Oke. Nah, cara kita menyelesaikan nomor 3 ini adalah kita tinggal melakukan proses akhir bulan. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita pergi ke menu perusahaan, lalu kita klik proses akhir bulan. Yang ini ya, klik. Lalu kita masukkan bulannya, yaitu bulan Januari ya, bulan Januari. Tahunnya 2024. Lalu kita klik simpan. Oke, jadi seperti itulah cara kita menyelesaikan jurnal penyesuaian yang ketiga. Nah, apakah ada lagi jurnal penyesuaiannya? Oke, sudah nggak ada. Oke, jadi seperti itulah jurnal penyesuaian dari usaha Handoko. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mereport laporan-laporan yang diperlukan dari si usaha Handoko. Mulai dari laporan rugi, arus kas, laporan perubahan ekuitas, atau perubahan pemilik, dan lain sebagainya, yang akan dibahas pada video selanjutnya. Jangan lupa ditonton video selanjutnya, karena lebih baik kita pelajari secara tuntas, jangan setengah-setengah. Oke, semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan terima kasih.